tuwfiyat fihi zaujatuhu Khadijatu bintu Khuwailida radhiyallahu ta'ala anha wa tuwfiya fihi ammuhu Abu Talib wa yaqulu Ibnu Hisham falamma halaka Abu Talibin nalat Quraisyun min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama minal adza ma lam takun tatma'u bihi fi hayati Abi Talib hatta taradahu safihun min sufaha'i Quraisyin fanathara ala ra'sihi turaban wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu wa turabu ala ra'sihi faqamat ihda banatihi faja'alat taghsilu anhu turab wa hiya tabki wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha la tabki ya bunayyatu fa innallaha mani'un abaka. Walaqad atlaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ami isma amil huzni li shiddati ma kabada fihi minasyadaidi fi sabilid da'wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim wa ja'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di hari Sabtu siang kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk bersama berkumpul di dalam majelis yang dimana majelis ini kita mengkaji daripada sejarah manusia dan makhluk yang paling dicinta serta dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan duduknya kita di majelis ini mempelajari daripada sesuatu ataupun kisah-kisah yang dilalui, yang dialami, yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan keimanan, menambahkan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita diajak oleh muallif yaitu Ad-Doktor Muhammad Said Ramadan Al-Buti membahas tentang Amul Huzni, yaitu tahun duka atau tahun kesedihan. Wahwa
al-amu al-ashiru min bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Tahun duka atau tahun kesedihan ini adalah tahun yang ke-10 min bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, dari diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Jadi perlu kita hafal, perlu kita selalu ingat bahwasanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu idak kati penanggalan dengan tanggalan yang disebut atau kita kenal dengan Hijriyah. Itu adonyo penanggalan Hijriyah dari sejak zaman Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum hal itu terjadi, maka penanggalan tahun Arab itu diambil dari pertama tahun gajah. Ya kan, karena tahun gajah itu tahun yang paling atau peristiwa yang paling bersejarah sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan tahunnya itu diambil dari peristiwa bersejarah. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, idak kati peristiwa yang paling bersejarah kecuali kedatangan Raja Abrahah ke kota Makkah dengan membawa fil, yaitu gajah. Nah, maka peristiwa ini menjadi patokan. Setelah peristiwa ini terjadi, maka kejadian-kejadian yang terjadi setelah kedatangan Raja Abrahah selalu diingat oleh wong Arab dengan 1 tahun setelah kedatangan Abrahah atau Amul Fil. Kemudian 10 tahun setelah Amul Fil dan seterusnya. Sampai dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita buka sejarah, silakan antum buka kapan Nabi Muhammad dilahirkan, maka tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya bukan tahun Hijriyah, tetapi tahunnya tahun gajah, karena belum ada peristiwa yang bersejarah sebelum Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad lahir, maka diubahlah patokan penanggalan tahun Islam. Tahun itu 1 tahun setelah dilahirkannya Rasulullah, 2 tahun setelah dilahirkannya Rasulullah. Terjadi banjir bandang di kota Mekah sehingga menghancurkan Ka'bah. Lalu ada peristiwa, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dipilih oleh orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat yang semula itu terjadinya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Tapi tahunnya diambil dari 35 tahun setelah Nabi Muhammad dilahirkan. 35 tahun setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Sampai beliau umurnya 40. Ketika beliau berumur 40, di saat beliau diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, maka ini jadi patokan penanggalan tahun Islam. Maka di sini kita baca wa huwa al-amul ashiru min bi'tsatihi. Amul huzun, tahun duka, tahun kesedihan, itu terjadi pada tahun yang ke-10 dari bi'tsatihi, diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Artinya umur Nabi waktu itu berapa? Amul huzun, umurnya Nabi 50. Jadi patokannya Amul al-Ashir. Pada tahun yang ke-10 terjadilah peristiwa yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Ke-10 dari apa?
apakah tahun gajah, apakah tahun yaitu diangkatnya dilahirkannya Nabi atau diangkatnya Nabi jadi seorang rasul? Jawabannya yang terakhir, min bi'tsatihi, dari terangkatnya Rasulullah, dinobatkan menjadi nabi dan rasul. Artinya waktu itu Nabi Muhammad berumur 50 tahun. Faqad tuwfiyat fihi, maka telah wafat fihi, di tahun ke-10 tersebut, zaujatuhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijatu bintu Khuwailid, yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa tuwfiya fihi, dan wafat di tahun ke-10 juga ammuhu Abu Thalib, paman beliau, paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, paman dari sebelah abah, maka disebut ammun. Kalau paman dari sebelah ibu disebut khalun. Jadi beda. Paman dari sebelah abah bahasa Arabnya ammun. Kalau paman dari sebelah ibu disebut khalun. Maksudnya dari sebelah abah, mak manu? Abah kita punya dulu. Beradean abah. Kalau yang lanang disebut ammun, kalau yang betino disebut ammatun. Kalau dari sebelah abah. Kalau dari sebelah ibu, paman dari sebelah ibu, bahasa Arabnya khalun. Kalau yang betino, khalatun. Nah, khalatun, jadi beda. Maka di sini pada tahun ke-10 wafat dua orang sosok yang sangat berjasa kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Wa yaqulu Ibnu Sa'd fi tabaqatihi, ulama yang bernama Ibnu Sa'd, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, kana baina wafati Khadijah wa Abi Thalib syahr wa khamsah ayyam. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib itu beda waktunya, kaceknya itu syahr wa khamsah ayyam, 1 bulan 5 hari. Jadi belum 40 hari. Belum 40 hari maka meninggal Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, wa qad kanat Khadijah radhiyallahu taala anha, kama qala Ibnu Hisham, waziru sidqin alal Islam. Siti Khadijah, kita kenal beliau bukan hanya seorang istri dari Nabi Muhammad, tetapi beliau adalah seorang yang sangat tekad bulat, yang sangat hebat keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi Muhammad mengalami beban di dalam berdakwah, maka curhatnya kepada Siti Khadijah. Jadi kalau kamu masih bujang tuh, pikiran berat-berat, tampunglah dewe. Pikiran berat-berat, tampunglah dewe. Tapi berbeda kalau sudah pengantin. Kalau sudah pengantin, adalah kaget saatnya kita punya masalah kita curhatkan ke wong rumah kita. Bini kita punya masalah, maka dia akan curhat sama kita. Cuma ingat, jangan segala apa nak kita curhatkan sama dia. Karena perempuan itu sebagaimana yang kita kenal selalu bermain perasaan. Hukum yang dilandasi perasaan itu sering meleset. Kalau sekedar cerita, anak ni lagi capek nian, ngapo kawan anak itu tak nyangko, misalnya kan, tak nyangko apa, kejiwaannya miskin, tak taunya dia ngenjuk anak duit, misalnya curhat cak itu kan bagus, tak apa-apa, cerita duit, betino demenian cerita duit itu. Kalau yang model-model yang enteng-enteng silahkan. Cuma kalau yang masalah internal, pekerjaan, masalah apa, kita punya kawan, segala apa omongan kawan kita cerita ke sama bini, jangan.
Siapa dia dia ngomong pula sudah apa dosa kawan sama dia pula bahaya. Nah itu tidak bagus. Jadi harus ada ini. Nabi Muhammad wajar. Jadi Nabi Muhammad beliau kalau capek beban dakwah beliau cerita. Apapun yang terjadi di dalam dakwah beliau cerita kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka di saat Nabi Muhammad curhat, yajid indaha unsah wa salwah. Maka ketika beliau curhat kepada Siti Khadijah, Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan, mendapatkan hiburan dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Amma Abu Thalib, adapun Abu Thalib, jadi Siti Khadijah ini perannya beliau bagian masalah batin. Bagian masalah batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Thalib perannya kepada Nabi Muhammad di dalam dakwah Islam adalah adudan wa hirzan fi amri. Beliaulah yang selalu menjadi tameng, yang selalu menjadi pelindung dakwahnya Rasulullah biar tidak terganggu oleh ulah tangan-tangan kotor kafir Quraisy. Jadi itu sebagaimana sering kita ketahui. Nah, ketika dua wong ini meninggal, Siti Khadijah meninggal, kemudian Abu Thalib meninggal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terbebani. Yang biasanya ada gewang cerita, tidak katik lagi ada gewang cerita. Yang biasanya beliau ada yang ngelindungi, tidak katik lagi yang ngelindungi secara zahir. Maka beliau menyebut tahun ini sebagai tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggali oleh Abu Thalib meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy memiliki kesempatan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Bahasa kita Palembang ini ladas. Mereka punya kesempatan besar untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan pernah suatu hari ada seorang daripada kafir Quraisy yang mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepalanya Nabi dikotori dengan pasir debu pasir. Jadi ditaroi tanah pasir oleh wong kafir Quraisy. Balik Nabi Muhammad ke rumahnya, kepala beliau kotor, baju beliau kotor, lalu dibersihkan oleh salah satu putri beliau yang bernama Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, sambil beliau menangis membersihkan baju dan kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini sebelumnya tidak pernah dilakukan kafir Quraisy. Selama ada Abu Thalib mereka tidak berani karena menghormati Abu Thalib, segan. Tetapi begitu Abu Thalib meninggal, maka mereka punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menghinakan Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka di saat Siti Fatimah membersihkan kepala dan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, beliau sambil menangis. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan kepada Siti Fatimah, "Ya bunayya la tabki." Wahai anakku, wahai putriku, jangan menangis. Innallaha mani'un abaki. Sesungguhnya Allah akan selalu melindungi daripada ayahmu. Nah, beliau Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyebutkan tentang pemahaman ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah ini. Apa dia? Yang pertama, Islam perjuangannya itu tidak mengenal figur. Jadi kalau ada seorang figur yang menurut pandangan kita sedang jaya-jayanya, sedang dalam keadaan atau masa keemasan, sedang lagi, kalau bahasanya itu puncak karir, lagi di atas dalam puncak karir, maka biasanya wong itu bakal meninggal. Lagi puncak-puncaknya, lagi bagus-bagusnya, lagi terkenal-terkenalnya, lagi banyak-banyaknya pengikut, biasanya tidak lama lagi dia meninggal. Kenapa? Karena dari dulu sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur
idak kate yang berjasa kepada dakwah Islamiyah secara figur dak kate. Seperti Nabi Muhammad SAW di saat beliau merasakan kenyamanan dengan adanya Siti Khadijah dan dengan adanya Abu Thalib, beliau nyaman berdakwah. Kalau ada yang mengganggu secara batin, beliau curhat. Secara zahir ada Abu Thalib. Maka kalau ini berlangsung terus-menerus sampai puncak keislaman, bukan tidak mungkin bakal ada yang berpikiran bahwa Islam ini berjaya karena bantuan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Dakwah Nabi Muhammad SAW bisa berkembang di kota Makkah gara-gara ada saudagar kayo perempuan yang namanya Khadijah. Jadi finansial Nabi itu kuat gara-gara ada Siti Khadijah. Kemudian mental Nabi juga kuat gara-gara ada Abu Thalib. Nah, Allah tidak pengen cak itu. Jadi jangan berpikiran bahwasanya dakwah Islamiyah yang dulunya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhasil gara-gara ada cuma gara-gara Abu Thalib ataupun Khadijah. Nah, inilah yang pengen diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa dia? Ketika Nabi Muhammad sedang nyaman-nyamannya dengan Khadijah dan Abu Thalib, maka Allah mewafatkan dua wong itu supaya tawakalnya Nabi tetap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi annal himayah wal inayah wan nasr innama ya'ti kullu dzalika minallahi azza wajal. Yang namanya pertolongan, yang namanya perlindungan, yang namanya perhatian hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita fahami. Dari wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya ketika misal sekarang ini ada seorang sosok yang kita harapkan beliau itu misal panjang umur, beliau itu selalu sehat, kemudian tiba-tiba wafat, bukan berarti langsung kita ngomong nancur berarti perjuangan langsung habis. Tidak langsung habis. Kan akhir-akhir ini banyak mudir-mudir pondok pesantren yang meninggal. Banyak mudir-mudir pondok pesantren yang meninggal, kiai-kiai, ulama-ulama banyak meninggal. Jangan kita katakan meninggalnya mereka, wafatnya kiai, wafatnya ulama, kita artikan perjuangan Islam sudah meredup. Tidak. Justru kitalah yang harus menjadi pengganti mereka, meneruskan daripada perjuangan mereka. Pondok pesantren yang biasa mereka pimpin itu tetap akan berjalan karena yang menjalankan pondok pesantren bukan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taklim. Kan kita nyangkonyo kalau Ustaz Ahmad Taufik Hasnuri meninggal, almarhum di pucuk ana nih kan, almarhum di meninggal kagak mak mano majelisnya. Jangan dipikirkan. Yang penting mak mano kita menjalankan apa yang biasa dijalankan di masa hidup beliau. Perjuangan ini bukan karena figur. Ahlul kisah itu almarhum juga. Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab. Jadi almarhum. Apakah begitu dionya meninggal, beliaunya meninggal, sudah selesai? Tak katik lagi majelis yang namanya ahlul lah, sampai sekarang berjalan. Majelis Rasulullah Habib Munzir lagi jaya-jayanya itu. Lagi hebat-hebatnya, lagi gami-gaminya, lagi viral-viralnya. Majelis yang dihadiri oleh presiden bahkan. Zaman SBY kan beliau hadir. Nah, apakah ketika beliau wafat artinya perjuangan selesai? Tidak. Kenapa? Karena yang membantu dakwah bukan kita manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi pembantu dakwah, kita hadir di dalam majelis, maka secara tidak langsung kita membantu dakwah Nabi Muhammad. Maka jangan sekali-kali kita berpikiran kita nak
Lafadznya memang kita membantu dakwahnya Nabi, tapi jangan sekali-kali kita berpikiran kita ado jasa kepada Nabi. Tidak. Justru sebaliknya, dengan kita menjadi khuddam syariat, kita menjadi para pembantu dakwah Nabi Muhammad SAW, maka di saat itu memang namanya kita pembantu, tapi pada hakikatnya kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipilih untuk menjadi pembantu manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Jadi tinggal kita mak mano. Jangan ada kalimat mandak ana. Kalau dak kati ana, gawi ni dak jalan. Inti nak melo jatuhi, inti idak melo, maka banyak wong lain yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya kita biasa melo majelis ini, kemudian ada idak cocok sama pengurusnya misal, atau kita di masjid ini, atau kita di musola ini. Kan sayangnya sekarang pertikaian ini adonyo di masjid, pertikaian ado di musola. Ini bukan rahasia umum. Pertikaian, anak nyebut sampai pertikaian. Permasalahan, permusuhan ini kalau di luar masjid itu normal. Tapi kalau sudah di jero masjid, di jero musola, di jero majelis salim, ini abnormal. Ini sesuatu yang luar. Ini kok bisa? Seharusnya masjid, musola, majelis di pemersatu, kok jadi kita di dalam masjid, di dalam musola, di dalam majelis malah pecah. Nah, ini salah satu penyebabnya adonyo hasas, adonyo ego, adonyo becak mandang, ado jasa. Masjid itu tuh nyualan sekarang pengurusnya. Zaman aku dulu kasnya banyak, zaman aku dulu bersih, zaman aku dulu tertib, khotib imamnya rapi, zaman aku dulu lampunya tuh terang galo, zaman aku. Akhirnya becak setan. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, yaitu Nabi Adam. Nah, ini jadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang biasa dilakukan atau yang biasa ditemukan di pasar-pasar, yang biasa ditemukan di tempat-tempat maksiat, dibawa egonya itu dibawa ke jero masjid. Jangan seperti itu. Jadi di saat kita dimuliakan oleh Allah untuk menjadi pembantu syariat dakwah Nabi Muhammad SAW, baik di dalam masjid, baik di dalam musola, baik di dalam majelis taklim, maka di saat kita ada di situ, ada perkembangan. Masjid, musola, majelis berkembang, maka jangan kita nganggap ini jasa aku, ini gara-gara aku lah. Ini kita ini cuma sebatas wasilah, kita ini sebatas alat yang dipakai oleh Allah untuk mewujudkan janji Allah, yaitu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah punya janji. Apa dia janji Allah? Allah akan selalu menyempurnakan nur, cahaya dakwah Nabi Muhammad SAW walau karihal kafirun, meskipun wong kafir tidak demen. Kan zaman sekarang kan wong kafir mak mano supaya dakwah Islam dimati, tapi aneh yo, semakin digencet semakin berkembang. Terbayang tak kita bisa kumpul di sini, di jegu nih, apa bahasanya, di selobucu-bucu nih. Dan terbayang kan? Ada majelis, kamu dari sini, inti dari sini, anak dari sana, macam-macam. Ini dari Kaledoni, ini dari mana? Demang Lebar, dan seterusnya berkumpul di tempat ini. Tidak terbayang di sini bisa diado ke majelis. Ini janji Allah. Wallah mutimmu nurih, Allah akan selalu menjaga dan menyempurnakan cahaya Allah, dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita gara-gara kita, di saat kita hadir di majelis atau hadir di musola atau hadir di masjid sebagai pengurus, maka ada kemajuan. Kemajuan itu jangan sekalipun kita nisbatkan ke diri kita, tapi tetap kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita diajak jangan jual mahal. Kalau kita diajak jangan jual mahal. Diajak untuk memberikan manfaat di masjid, di musola atau di majelis taklim. Padahal kita mampu. Kita jual mahal gara-gara di situ ada person yang kita tidak cocok sama dia. Ada pribadi yang tidak cocok kita sama dia. Ujung-ujung kita ngomong, ada dia sago aku.
Nah misalkan, nah ini jangan. Kenapa? Karena kalau kesempatan itu kita tolak, maka artinya kita menolak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mak mana Ustaz? Kalau anak masuk ke situ kaki anak berbala sama dia, ngapain dia nak berbala? Ngapain dia nak bermusuhan sama itu? Tidak jadi baiknya Ustaz, kaki kalau bermusuhan di masjid kan tak lemak gitu. Jangan, urusan luar jangan dibawa ke masjid. Urusan luar jangan dibawa ke musola ataupun di majelis. Nauzubillah. Ini apa tanda-tanda akhir zaman kata Nabi Muhammad. Wa taktsuru sufuf ma'a qulubin mutabaghidah. Kata Rasulullah tanda akhir zaman taktsuru sufuf, sof barisan salat itu banyak tetapi disertai ma'a qulubin mutabaghidah, hati-hati saling benci. Hati-hati saling benci. Sof salat makin banyak, musola jadi masjid, masjid kecil jadi masjid besar. Majelis yang dulu dikit jadi banyak yang hadir, tapi ma'aqulubin mutabaghidah. Dulu majelis tu cuma sikok 2-3, tapi sekarang banyak 5, 6, 7, 8 ustaz ini ada majelis. Nah, akhirnya apa dia? Satu majelis A sama majelis B apa namanya? Ada pertikaian, ada permusuhan. Nah, dikesankan antara ustaz A sama ustaz B ini bermusuhan, tidak secocokan. Jadi hati-hati. Jangan jadikan kamu jadi provokator, ada provokasi. Jadi nanya sama ustaz ini, sebelumnya dia sudah nanya sama ustaz itu. Nah, ustaz kata ustaz itu ini, akhirnya ustaz itu kan terbancing. Oh, nggak salah kalau itu teman lah, jangan jadi provokator. Inti itu nak belajar bukan provokator. Nah ini penting. Jadi wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Thalib itu punya makna, punya hikmah, apa dia ketauhidan, yaitu penjagaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, himayah, inayah, perhatian terhadap dakwah juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bisa berkembang karena Allah menghendaki Islam ini akan selalu dan terus berkembang, bukan adonyo kita ini, bukan. Kita ado karena kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Al-Imam Buti mengatakan laisa ma'anal ismati minan nas alla yara minhum idza'an au adzaban au ijtihadan. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Muhammad ngomong kepada putri beliau bahwasanya fa innallaha mani'un abaki. Apa janjinya Allah? Wallahu, dan Allah ya'simuka akan selalu menjagamu wahai Muhammad minan nas, dari gangguan manusia. Nabi juga ngomong ketika tadi peristiwa debu-debu dibersihkan dari bajunya Rasulullah, maka Rasulullah ngomong, jangan nangis wahai putriku, karena Allah akan selalu menjaga ayahmu. Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diucapkan oleh Nabi di dalam hadis seakan bertolak belakang dengan kenyataan. Allah ngomong dalam Al-Quran, Allah akan selalu menjaga Nabi. Nabi ngomong juga, aku ini dijaga oleh Allah. Kenyataannya, begitu wafat Abu Thalib, maka banyak orang kafir Quraisy yang bertambah semangat, bertambah kesempatan mereka untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka ayatnya di mana ayat ini? Di mana omongan Nabi bahwa beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maksud daripada ayat tadi dijelaskan oleh para ulama tafsir, wallahu ya'simuka minan nas. Katanya Allah akan selalu menjagamu wahai Muhammad dari manusia. Menjago di sini artinya ada yang menjago, ada yang dijago, ada sesuatu yang jangan sampai terjadi kepada wong yang dijago. Kan itu kan? Menjago itu kan ada yang menjago, ada yang dijago, ada sesuatu yang jangan sampai terjadi terkena kepada wong yang dijago. Yang menjago Allah, yang dijago Nabi. Sesuatu yang Allah ingin jago dari Nabi Muhammad supaya tidak datang kepada Nabi Muhammad itu apa?
Allah selalu menjaga Nabi dari gangguan manusia. Gangguan yang model mak mano. Oh, kata ulama tafsir, minal qatli. Minal qatli. Wa min ayyi saddin au udwan min sya'ni iqafud dakwah al-islamiyah. Dua. Pertama, dijaga jangan sampai Nabi Muhammad itu, minta maaf bahasanya agak kurang pantas, terbunuh. Dak kati yang pacak membunuh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu perangnya sampai 27 kali yang beliau hadir. 27 kali yang beliau hadir, beliau terluka. Beliau kena sayat sabetan pedang. Beliau sampai giginya pernah patah. Beliau di perang Uhud itu pernah masuk ke dalam lobang. Kalau wong kita nyebutnya itu kalau tetijak meledak tuh ranjau. Ada ranjau yang dibuat oleh wong kafir Quraisy. Ranjau dulu tuh ranjau sederhana. Lapone lobang yang digali dalam-dalam kemudian ditutupi pasir. Begitu jengok kan awalnya tak denguan. Tiba-tiba beliau nyampak beliau. Nah, ketika beliau nyampak, ketika beliau kena sabetan pedang, ketika beliau giginya sampai patah, apakah maknanya Allah tidak nyago Nabi Muhammad? Oh, jawabannya nyago. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa terluka? Yang dijaga tuh bukan seperti itu, tetapi yang dijaga sesuatu yang dihindari Allah untuk terkena Nabi Muhammad SAW, ya dihindarkan oleh Allah adalah beliau itu meninggal dalam keadaan terbunuh ida. Beliau dijaga oleh Allah jangan sampai Nabi Muhammad ini wafat dalam keadaan terbunuh. Makanya pada peristiwa Khaybar ada seorang Yahudiyah, ada perempuan yang berbangsa Yahudi, dionyo itu nawai atau ngomong sama sahabat, boleh dak aku nih pengen ngenjuk makanan. Pengen ngenjuk makanan. Apa dia kata sahabat? Daging kambing. Oh, tak apa-apa. Gagek nanya dulu sama Nabi, silakan. Maka perempuan ini ngomong, Nabi ini kalau makan daging kambing ikoan. Daging yang bagian kambing yang mana yang paling disukai oleh Nabi Muhammad? Oh, katanya sahabat, yang paling didemeni Nabi itu ziro. Ziro itu lengan kaki, lengan tangan kan. Kambing ini kan kaki 4 kan. Jadi yang depannya itu kita nyebut ziro kan. Nah, yang bagian ziro ini yang paling didemeni oleh Nabi Muhammad. Kemudian kalau makan daging itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam megang ziro tadi, beliau tidak menundukkan kepala. Artinya yang diangkat tuh dagingnya, bukan pala kita nundukkan untuk nyokot daging. Nah, ini termasuk sunnah. Jadi kalau kita makan itu kalaupun nunduk, misalnya biar tidak nyampak ke mana nasi, tidak nyampak ke mana-mana. Kalau bisa di nampan tula atau di piring tula, maka jangan terlalu hampir nunduk itu. Mendekati seperti ruku tidak. Jadi Nabi itu sampai tidak kalah ada penghormatan tadi, maka daging itu yang diangkat. Nama itu juga salaman. Inti nak salaman sama wong tua, nak salaman sama dosen, nak salaman sama ustadz, kiai dan seterusnya. Jangan badan tuh nunduk. Nunduknya itu jangan. Lalu mana ustadz yang benar itu? Tangannya tadi. Tapi nagih juga yang kuat-kuat. Minjem tangan inti minjem. Minjem tagak dikit. Tagak. Inti maju dikit. Nah, jadi tangannya tuh yang ditagi. Jangan kitonyo yang nunduk. Oh, ini apa? Supaya tidak ada syebeh atau kesamaan dengan ruku. Ruku itu hanya untuk Allah, sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Kalau kita salaman bisa mendekati ruku ataupun bahkan ke sujud, bisa-bisa kita pengennya pahala tapi malah dapat dosa. Hati-hati itu. Nah, akhirnya perempuan tadi masak kambing tadi di lemaknya masywi, kambingnya kambing panggang.
kambing panggang. Lalu diracuninya. Dan racun yang paling banyak adalah daerah Ziro. Dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad dihidangkan tadi, beliau nak makan, beliau ngajak salah satu sahabat untuk makan. Begitu sahabat dan Nabi makan, daging ini ada di kunyahan Rasulullah. Tiba-tiba malaikat Jibril ngomong kepada Nabi turun ngenjuk tahu, ya Muhammad innaha masmumah. Wahai Rasulullah, daging ini sudah diracun. Langsung dilepek oleh Nabi. Falafadhaha Rasulullah SAW, dilepek oleh Nabi. Dan sahabat tersebut diomongin Nabi, oi lepek cepat, ini apa daging diracun. Tidak lama kemudian sahabat itu meninggal. Tidak lama kemudian sahabat itu meninggal. Nabi kena racun. Apakah Nabi meninggal? Tidak. Nah kalau yang model ini tidak. Maka perempuan itu dipanggil oleh Rasulullah. Ngapa kau ngeracun? Aku ni pengen tahu nih, kau ni Nabi atau bukan. Kalau memang kau Nabi, maka kau tidak bakal mati. Kena racun ini kata perempuan tadi. Nah ini Jadi sahabat itu selang beberapa hari beliau meninggal. Rasulullah SAW di akhir hayat, beliau sempat ada ucapan ngomong ketika beliau sakit, athar atau efek dari racun yang daging yang dibuat oleh Yahudi itu sampai sekarang masih ada sakitnya. Jadi athar itu masih ada, cuma beliau meninggal bukan gara-gara racun, karena wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Muhammad kena sihir. Nabi Muhammad juga pernah kena sihir. Apakah itu bukan berarti Allah tidak menjaga? Tidak, Allah jaga Nabi Muhammad. Lalu kenapa kok bisa disihir? Berarti Allah berbohong sama Nabi, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan selalu menjagamu wahai Rasulullah. Lu kok tiba-tiba Nabi kena sihir? Berarti Allah tidak nyago. Allah dusta sama Nabi. Tidak. Justru ayat itu tetap berlangsung. Wong sihir, tukang sihir itu pengen membunuh Nabi. Allah jago Nabi tidak wafat gara-gara sihir tadi. Tapi efeknya tetap ada. Efek sihir itu tetap ada dirasakan oleh Nabi Muhammad. Beliau agak berat badannya, maka didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu diberikanlah asbabun nuzul surat Al-Falaq sama An-Nas. Nah, jadi ketika Nabi diganggu, ketika Nabi dilukai, ketika Nabi diejek, itu bukan berarti beliau tidak dijaga oleh Allah. Beliau dijaga, tetapi penjagaan secara khusus yaitu ketika ada yang pengen membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya Imam Al-Buti, beliau juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia? Agar dakwahnya Islam itu tidak berhenti. Siapapun yang pengen menghentikan dakwah Islam, nah itu yang dijaga oleh Allah. Tidak kate yang mampu untuk menghentikan Nabi di dalam berdakwah Islamiyah. Tidak kate. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesusah-susah Nabi dan sahabat, dakwah Islam terus berjalan. Sesusah-susah. Walaupun beliau itu sampai hijrah, sahabat juga sampai hijrah, dan seterusnya, tetap dakwah Islam makin terus berkembang, makin terus berkembang. Ini yang dimaksud dengan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Maka hal-hal seperti ini menjadi hikmah, menjadi motivasi untuk kita. Di saat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan di dalam istiqomah menjalankan dakwah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingat apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana misalnya ustaz, kemudian pas nak ngajar disuruh wong berhenti, tidak boleh ngajar. Atau anak diganggu dan seterusnya. Kamu nak hadir majlis taklim, diganggu, di ini, dan seterusnya, digencet. Kan sekarang ini kan mulai ada penggencetan. Ingat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Inilah fungsinya Nabi Muhammad. Begitu kita ingat, ternyata apa yang kita alami sekarang tidak seberapa dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita akan lebih mudah untuk bersabar. Kita akan lebih mudah untuk bersabar. Allah baik menghibur Nabi cowoknya mah itu. Ketika Nabi capek dalam dakwah, Allah ingatkan Nabi tentang cerita-cerita Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi cerita susah nih bagus untuk wong yang lagi susah. Cerita susah bagus untuk wong yang lagi susah. Jadi kalau wong lagi susah jangan jok cerita seneng. Cerita susah, ada wong curhat sama gitu. Dia lagi susah, balas juga dengan susah-susah. Ente susah. Nah, lalu dia ngomong sama gitu. Ay kau nih, aku nih cerita sama kau nih tentang susah. Bukan nak nyineng cerita kau yang susah tuh. Ayo sago kalau jadi itu. Mending aku cerita susah. Coba kau cerita susah, aku cerita seneng. Aku lima mano. Toko aku nih, dah laku-laku lah 5 hari. Tidak kati, tak pecah telok nian. Kita ngomong yuk. Kalau aku alhamdulillah. Tiap hari itu adalah masuk 5 juta. Sakit hati tak dia? Sakit hati kan? Nah, jadi cerita susah balas dengan, aku dulu mah itu juga. Baru-baru muka dulu belum ada langganan gino tuh. Kadang-kadang jangankan 5 hari, 2 minggu tak masuk duit. Nah, begitu kita ceritakan seperti itu, maka dia akan termotivasi. Alhamdulillah ternyata masih ada yang lebih susah dibandingkan aku. Nah ini. Jadi cerita kesusahan Nabi bukan kita nganggap alang kesusahannya Nabi berarti Nabi ini sagonian. Bukan itu untuk kita. Segala apa yang dialami oleh Nabi itu kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang dialami oleh Rasulullah SAW itu wajib untuk kita ambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nabi kena sihir, berarti Nabi ini tidak katik tangkalan aku. Tidak, ada hikmahnya. Gara-gara Nabi kena sihir, kita tahu mak mano cara kita menghadapi sihir. Mak mano ketika Nabi susah, berarti Nabi ini tidak dijaga oleh Allah. Tidak, Nabi dijaga. Lalu kenapa Nabi susah? Artinya mak mano kita dalam kesusahan, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah ilmu sedikit ini bermanfaat dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim